Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah dua nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadir di Allah min riyadil jannah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang masih pada halaman 135. Ya, pembahasan terakhir di sini ada sebuah catatan, ya, tanbih, yaitu saya jadikan catatan atau peringatan, ya. Nah, di sini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, meletakkan atau mencantumkan dalam kitab karangan beliau, ya, satu ucapan yang diucapkan oleh, ya, Ibnu Taimiyah. Ya, mungkin kita selama ini dengar nama Ibnu Taimiyah, nama yang tidak asing bagi kita, ya. Akan tetapi mungkin kita bertanya-tanya, ya, siapa sih sebenarnya Ibnu Taimiyah itu, ya, atau paling tidak nama beliau aslinya siapa sih, ya, lahirnya kapan sih, ya, di mana sih, kan gitu. Ya, dan dia meninggal kapan, tahun berapa gitu. Ya. Itu kan selama ini mungkin kita belum tahu. Ya, yang pasti kita hanya mendengar nama seorang ulama besar yang bernama Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, di sini ada satu catatan, ya, ternyata, ya, nama lengkap daripada Ibnu Taimiyah adalah, ya, Abul Abbas, ya, Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Ya, jadi saya ulang, Abul Abbas
Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Ya, jadi Taimiyah itu siapa itu kalau gitu? Ya, kakeknya kakek itulah. Ya, tapi terkenal yang disebut Ibnu Taimiyah. Ya kan? Nah, jadi ya nama panjang beliau itu sebegitu panjangnya. Ya, Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Ya. Nah, kapan beliau lahir? Ya, beliau lahir pada tanggal 22 Januari ya, tahun 1263. Ya. Di suatu kota yang namanya Harran. Ya. Harran itu kota di mana? Harran adalah kota yang terletak di sebelah utara Turki. Ya. Nah, kota ini nih dahulu terkenal ya, merupakan salah satu kota yang memiliki peranan penting ya, baik dalam sifatnya itu dakwah dan juga dalam sifatnya itu untuk apa? Berniaga ya, atau berjualan atau berdagang ya. Jadi kalau dahulu itu ya, Harran ini nih ya, tempat yang sangat strategis. Pokoknya orang kalau mau kemana-mana pasti akan melalui yang namanya Harran ya. Terutama dia ingin menembus ya, atau menembus sebuah apa tuh ya, jelajah dunia ya, itu pasti akan melewati satu kota yang namanya Harran ya. Nah, disitulah ya seorang ulama besar yang bernama ya Ibnu Taimiyah beliau dilahirkan ya di sebelah utara Turki ya. Nah, beliau ini ya, kalau saya baca tentang biografinya, beliau ini bukan orang kaya bukan ya, bukan juga orang-orang ya keluarga yang apa ya, kalau kita bilang itu orang-orang alim, bukan ya. Akan tetapi beliau ini subhanallah ya, dengan kepiawaian beliau ya dalam ilmu fikih ya, itu menyebabkan apa ya, nasab-nasab yang berhubungan dengan beliau baik dari pihak bapak ya ataupun dari pihak ibu itu menjadi apa? Menjadi terangkat. Ya kan? Nah, ini kan kalau kita bayangkan ya, dalam sebuah rumah tangga saja itu, jika ada di antara keluarga kita ya yang memang ya Allah kasih suatu derajat ataupun kedudukan ya, itu kedudukan yang Allah angkat bukan hanya tinggi kepada yang bersangkutannya saja ya, akan tetapi kepada siapa? Kepada keluarganya, baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibunya ya. Istilah kata ya wa furu'ihi, cabang-cabangnya pun akan kebagian apa? Kebagian ya istilahnya berkahnya lah kan gitu ya. Nah, beliau ini seorang ulama ahli fikih memang dalam mazhab Imam Ibnu Hanbal ya, yang bermazhab Hambali ya. Nah, Hambali ini kalau kita kenalkan ya, itu dakwah yang ya berjuang atau berjalan dalam mazhab Ibnu Hanbal itu kalau kita bilang Wahabi ya, tapi bukan Wahabi yang selama ini kita sangka ya, bukan Wahabi orang-orang yang selalu ngapain? Nyesatin atau mengkafirin orang lain, bukan ya. Akan tetapi ya mazhab Hambali ya yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah ini ya, itu apa? Mazhab kalau kita bilang ya sebagai mazhab yang moderat ya, yang moderat artinya itu bukan suatu pandangan ataupun pendapat yang sifatnya itu klasik, tidak ya, tapi bersifat apa? Modern ya, menyesuaikan zaman dan waktu yang ada, kan begitu ya. Makanya beliau itu
ya punya salah satu kumpulan fatwa beliau. Ya, itu namanya kitab Fatwa Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ya, kumpulan fatwa-fatwa dari Ibnu Taimiyah. Ya, itu ada berapa jilid, itu besar kitabnya itu. Ya, nah beliau dalam fatwa-fatwa yang beliau keluarkan itu, ya, memang beliau sesuaikan saat masa waktu dia hidup. Ya, masa beliau lagi apa? Hidup, ya. Akan tetapi ketika beliau sudah wafat ataupun sudah masa zaman waktu sudah berubah, ya jangan heran ketika itu, ya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah ada yang kurang cocok atau kurang pas ketika diterapkan di masa sekarang. Ya, tapi ada, meskipun beliau hidup ya ratusan tahun yang lalu, tapi luar biasanya ya pendapat atau fatwa-fatwa yang beliau keluarkan ada sedikit banyak yang cocok diterapkan di zaman kita. Ya, dia belajar dengan guru-gurunya yang ya memang luar biasa. Ya, bukan sembarangan orang. Ibarat beliau belajar kepada seorang guru yang punya sanad. Ya, apa maksudnya punya sanad? Yang belajar kepada guru yang memang belajar kepada gurunya guru. Ya, kita ngaji sama guru kita ngaji sama gurunya guru kita ngaji lagi sama gurunya guru kita, ya kan? Nah itu kan sanadnya akan apa? Akan bersambung kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu yang menjadikan berkah atau tidaknya ilmu seseorang itu. Ya, jadi kita kalau mau belajar memang kalau bisa mencari seorang guru yang punya sanad, ya, yang punya apa? Yang punya ya apa ya? Apa itu istilahnya itu? Nasab lah kalau kita bilang. Ya, memang orang ini pernah belajar gitu. Ya, bukan hanya sekedar belajar, bukan sekedar baca sendiri. Ya, kita kan kalau belajar baca sendiri, mohon maaf belum tentu sesuai dengan apa yang kita ya inginkan. Ya, bisa jadi berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pengarang kitab ini. Ya. Nah, beliau wafat pada tahun ya 1000 berapa dia wafat? Pada tahun 1328. Ya. Nah, beliau wafatnya itu bukan di Harran, tapi di mana? Tapi di Damaskus. Mana tuh Damaskus? Syria. Ya, Syria sekarang kita. Ya, beliau memang kalau kita bilang seorang ulama yang jam terbangnya memang udah luar biasa. Ya, istilah kata bukan ulama kelas kampung, bukan, tapi memang ulama yang punya jam terbang udah luar biasa, bukan hanya ya setingkat nasional, tapi regional bahkan internasional, ya kan? Kan ada nasional, ada regional, ada ya internasional, ya nasional oke, regional oke, internasional oke juga, ya makanya nggak heran beliau wafat di mana? Di suatu kota yang namanya Damaskus, yaitu di negara Syria sekarang. Ya, nah itulah sekilas tentang apa? Tentang seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, apa kata Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Syekh Muhammad Al-Sabuni dalam kitab tafsirnya ini? Ya, kata Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah fi risalatihi At-Tadmiriyah, dalam salah satu tulisannya yang bernama At-Tadmiriyah, ya. Kata Ibnu Taimiyah, wasafahu ta'ala nafsuhu bil ityani fi zilalin minal ghamami. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wasafahu, ya, menjelaskan, ya, atau menggambarkan dirinya, ya. Jadi Allah sendiri ini yang menggambarkan atau menjelaskan dirinya. Seperti apa? Bil ityani fi zilalin minal ghamam. Ya, bil ityan yaitu apa? Mendatangi suatu tempat yang gelap yang disebabkan tertutup oleh apa? Oleh awan. Ya, seakan-akan kan, ya, kalau kita katakan berarti Allah ada di situ dong. Tutup awan kan gitu. Ya. Tapi memang sebenarnya Allah itu ada. Ya. Tuh. Dimanapun Allah itu pasti ada, ya, karena Allah itu kan satu zat yang tidak ya memiliki
waktu dan tempat. Kapan aja Allah itu pasti ada. Ya, nggak bisa kita katakan itu berarti kalau Allah itu didatangin di suatu tempat yang gelap, yang ada awan kayak gitu, berarti Allah di situ tidak dilihat dong. Ya, bukan seperti itu. Ya, ini hanya sebagai bahasa, kalau dalam bahasa itu bahasa kiasan saja, bukan arti yang sebenarnya. Ya, gitu. Qawasmuhu bil maji'i fi ayatin ukhra. Ya, seperti juga ketika Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan apa bil maji'i fi ayatin ukhra. Ya, tentang datangnya Allah dalam ayat-ayat yang lain. Tuh, ya, wa nahwihima ya, ataupun pada ayat-ayat yang lain di antara keduanya. Mimma wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi aw sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dirinya itu fi kitabihi, dalam satu kitabnya, yaitu kitab apa? Al-Qur'an. Ya kan? Seperti kan selama ini kita tahu apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an huwa kalamullah. Ya. Al-Qur'an itu adalah apa? Ucapan Allah, perkataan Allah. Kalau kita bilang firman, ya. Kalau sabda hadis kan namanya apa? Sabda. Ya. Kalau Allah firman, ya. Kalau manusia berkata, ya. Jadi kadang-kala kalau kita ngucapin, ya, Allah berkata boleh gak? Ya boleh aja sih. Ya, tapi kurang apa ya? Kurang pas, kurang etika. Ya. Allah bersabda, boleh gak? Ya boleh aja, cuma nggak pas juga. Ya, yang pas adalah Allah berfirman. Ya, coba dalam segi penempatan bahasa untuk Allah aja itu udah beda. Ya, nggak bisa disamakan dengan ketika kita berbicara atau menisbahkan omongan itu kepada makhluk yang biasa. Ya, Allah berfirman, Nabi bersabda, ya, tuh, fulan berkata, tuh, ya, tuh. Nah, jadi, ya, ketika ya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan apa? Dengan ya kitab-kitab yang diturunkan, baik itu Al-Qur'an ke ya Taurat ke Injil atau Zabur, ya itu semua apa? Itu semua adalah firman-firman Allah yang Allah tuangkan di dalam kitab-kitab samawi. Ya, berarti kalau ada yang ngomong berarti ya, kalau ada tulisan berarti kan ada yang apa ya? Yang ngomong. Ya, yang ngomongnya siapa? Ya Allah. Ya, tapi harus dipahami di sini ya, itu wal qawlu fi jam'i dzalik min jinsin wahid, ya. Nah, semua ucapan yang ada itu ya terkumpul dari satu satuan yang satu saja, ya. Wa huwa madhhabus salaf al-ummah wa immatuha innahum yasifuna subhanahu wa ta'ala bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin ghairi tahrifin wala ta'til. Ya, mereka menggambarkan Allah, ya, menjelaskan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus berbeda dengan zat ataupun makhluk-makhluk yang lain. Ya, ketika diperintahkan datangin Allah di suatu tempat yang gelap, yang tertutup awan, ya jangan kita bayangin kita bakal bisa melihat Allah, situ bukan. Ya, kita bakal apa? Ditunjukkan kalau itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, makanya saya dikatakan wal qawlu fi sifatihi fal qawlu fi dzatihi ta'ala. Ucapan Allah dalam menerangkan tentang ya gambaran Allah itu seperti apa? Seperti ucapan fi dzatillah, ya, tentang ucapan kita apa? Zat Allah. Ya. Jadi kita hanya bisa boleh mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Ya, berpikirlah kalian tentang apa? Segala macam bentuk ciptaan-ciptaan Allah. Ya, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kita pernah berpikir tentang zat Allah, ya, karena nggak bakal nyampe kita. Ya, yang ada ketika kita memikirkan tentang zat Allah, nanti kita bakal apa? Ya, membayangkan Allah itu sama dengan apa?
dengan makhluk, sama dengan manusia, sama dengan nabi. Tidak. Ya, karena kenyataannya dalam Al-Qur'an dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada makhluk yang dapat menyerupai Allah, baik dalam sifatnya apalagi zatnya. Ya, kenapa? Karena yang namanya manusia atau makhluk itu memiliki sifat yang apa? Terbatas. Ya, ada orang sifatnya apa? Ya, apa itu? Dermawan. Ya kan? Orang sifatnya dermawan. Belum tentu dia apa? Pintar. Ya, ada orang pintar belum tentu dermawan. Ya, tapi kalau sifat Allah itu pasti apa? Lengkap semuanya ada. Ya, tuh makanya Allah diberikan sifat laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa menyerupai apapun, ya. La fi dzatihi wa la fi sifatihi, baik dalam zatnya atau sifatnya, wala fi af'alihi, baik dalam perbuatannya. Ya, jelas beda Pak. Pekerjaan ataupun perbuatan yang kita lakukan kalau mau disamain sama Allah memang sama. Gak bakal sama. Ya, kerjaan kita apa sih? Kerjaan kita apa? Ya kan? Kita mau bekerja aja perlu apa? Perlu energi. Ya, energi didapat dari apa? Makan. Ya, ketika Allah suruh kita sholat contohnya, tapi kita nggak punya energi, nggak ada tenaga, apa kita mampu sholat? Nggak akan mampu. Di situ aja udah apa tuh? Terbukti. Ya, kalau perbuatan Allah itu pasti jauh beda, bahkan nggak bisa disamain dengan siapa? Dengan manusia atau dengan makhluk. Ya, sealim-alimnya orang Pak, sepinter-pinternya orang, punya gelar profesor kayak doktor kayak, ya, atau apa yang paling tinggi profesor tuh. Kalau akademis paling tinggi kan doktor. Ya, kalau profesor itu kan apa itu? Ya, penganugerahan. Ya, sepinter-pinternya orang tuh, profesornya 2-3 kali pasti ada apanya? Kelemahan, ada ilmu yang dia tidak tahu. Ya, belum tentu dia bisa tahu tentang ilmu agama. Ya, dia ahli dalam ilmu apa? Hukum. Ya, hukum apa? Hukum pidana. Perdata aja dia belum tentu bisa. Ya, tuh apalagi ilmu-ilmu yang begitu luas yang Allah punya, nggak bakalan manusia bisa disamain dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah katakan tentang apa? Ilmu saja, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, kata Allah. Ya, tidaklah aku berikan kepadamu wahai manusia ilmu kecuali apa? Seutrit. Ya, seutrit kalau kita bilang. Ya, apa yang mau kita sombongin? Coba. Ya, ilmu kita orang bilang orang tuh alim-alim banget, tapi Allah bilang wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, di setiap orang alim pasti ada yang lebih alim, kan begitu. Ya. Nah, kalau setiap orang alim ada lebih alim, berarti Allah yang Maha apa? Alim. Ya, Maha mengetahui segalanya tuh. Ya, tuh. Dari sifatnya aja Allah sudah apa? Beda sama kita, ya, gitu. Falau sa'ala sa'ilun, ya, seandainya ada orang yang bertanya, kaifa yaji subhanahu, bagaimana Allah itu datang? Falyaqul lahu, ucapkan atau jawab kepada orang yang bertanya tadi, kama la ta'lamu kaifiyata dzatihi. Ya, ucapkan kepada dia sebagaimana ketidaktahuan Anda tentang apa? Zat Allah. Ya. Mana katanya Tuhan datang? Ya kan? Mana katanya Tuhan datang? Allah katanya datang. Ya. Ya Allah Pak, kalau kita membayangin Tuhan Allah itu datang langsung menunjukkan zatnya, ya Allah nggak bakal kuat. Ya. Kita bayangin aja kalau dulu Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, bukan secara langsung Pak. Ya, kalau Allah tunjukkan dalam yang dikatakan baru cahayanya aja. Ya, siapa? Ya, Nabi Musa udah mengatakan nggak bisa, nggak kuat. Jangankan Nabi Musa,
malaikat Jibril yang menjadi delegasinya Allah, ya, ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, sampai Nabi di mana tuh? Sampai di mana? Ya, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ya. Ketika tuh Nabi akan berangkat ke Sidratul Muntaha, ya, itu malaikat Jibril pamit sama Nabi, ya Rasul, maaf aneh enggak bisa nemenin ente. Tuh, ya. Maaf, kenapa ya? Maaf dah, maaf pokoknya. Jangan ditanya kenapa dah. Ya, kata malaikat Jibril. Ente mungkin bisa, aneh belum tentu. Ya, Nabi Muhammad bukannya ente delegasi Allah. Engkau disuruh menyampaikan Al-Quran kepada atas perintah Allah, itu urusan lain, kata malaikat Jibril. Ya, tapi ketika untuk sampai ke Sidratul Muntaha, Bismillah ada tolong. Ya, itu udah ketahuan malaikat sekelasnya Pak. Ya, apalagi kita. Ya, Nabi sekelasnya Nabi Musa. Ya, apalagi kita, kan begitu. Ya, nggak bisa kita bayangin. Makanya kalau ada orang bertanya, kaifa yaji'u subhana, bagaimana cara Allah itu datang? Bilang falyaqul lahu, ucapkan atau jawab kepada orang yang bertanya, kama la ta'lam kaifiyat dzatihi. Ya, sebagaimana kamu tidak tahu tentang zatnya Allah. Ya, artinya Pak, yang main di sini adalah apa? Keimanan kita. Ya, kita kalau nggak punya iman, kita nggak bakal yakin. Ya, kalau rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Ya, kita kalau nggak punya iman Kak, kita nggak bakal yakin kalau yang menurunkan hujan siapa? Allah. Ya, itu Ustaz ada orang bikin hujan buatan, nah namanya aja hujan buatan, beda. Ya, tuh hujan buatan kan bisa diapain tuh? Dibuat-buat. Ya, ya kayak kemarin aja tuh waktu hari apa itu? Saya jalan dari sini pakai mobil itu hujan. Ya pas keluar jalan raya enggak hujan. Ya kan? Itu siapa yang ngatur? Padahal langitnya satu kan gitu. Ya kan? Langitnya satu. Emang langit kedua Pak? Langitnya satu. Ya. Di sini hujan nih. Pas saya keluar jalan raya kata Subroto enggak hujan. Bayangkan aja ya, subhanallah. Ini akan menambah apa? Keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan afala tatafakkarun. Tidaklah kalian berpikir. Afala tatadabbarun. Tidaklah kalian mentadabbur. Afala ta'qilun. Ya, tidaklah kamu punya akal. Itu semua pertanyaan-pertanyaan itu Allah tanyakan kepada kita, Pak. Maksudnya apa? Agar kita itu mau berpikir tentang apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari situ saja saya secara pribadi dapat ilmu, Pak. Ya, dapat ilmu yang luar biasa. Saya bilang subhanallah. Hujan gede banget, keluarga sesuatu enggak hujan tahu-tahu. Ya, itu. Orang istilah orang tuh hujan lokal. Hujan lokal orang kan main kata-kata aja padahal Allah udah atur. Ya, itu, ya. Baik. Kadzalika la ta'lam kaifiyah sifatahu, sebagai ya, demikian pula kamu tidak akan tahu tentang apa? Ya, untuk mengetahui sifat-sifatnya Allah. Ya, itu. Nah, selesailah tentang ya penafsiran dari ayat yang kita baca, dari ayat berapa itu? Ya, 204 sampai dengan 212. Ya. Sekarang kita akan ya masuk kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 213 sampai dengan 218 ya. Nah, sebelum kita baca tafsiran dari ayat 213 sampai 218 di sini ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sebagaimana biasa akan menjelaskan tentang al-munasabah. Ya, apa itu al-munasabah? Hubungan atau keterkaitan antara ayat yang akan kita baca dengan ayat yang sudah kita baca. Ya, ini luar biasanya Allah yarham Syekh Muhammad Al-Sabuni ya selalu mengkaitkan ya adakah hubungan ayat yang kita sudah baca dengan ayat yang akan kita baca. Ya, ini dijelaskan. Zakar subhanahu wa ta'ala fil ayat as-sabiqah, ya Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ya lalu atau ayat yang sudah kita baca telah menyebutkan annan nasa fariqoni, ya bahwasanya manusia itu terbagi ke dalam dua kelompok. Ya, manusia itu terbagi dalam berapa? Dua kelompok. Ya, yang pertama fariqun yas'a fil ardi fasadan. Ya, kelompok pertama manusia yang selalu apa tuh? Berbuat di dunia, tapi perbuatan yang dia kerjakan ngapain? Fasadan.
ya selalu membuat kerusakan, ya. Tuh, ya dia sih apa? Nyari rezeki. Tapi rezeki yang dicari rezeki apa? Yang haram. Tuh, ya. Kerja sih dia keluar dari rumah kerja, tapi kerjaannya ngapain? Bandar judi, ya, main togel, ya kan? Kalau dulu porkas, kan gitu, ya. Nah itu kan apa? Ya, kelompok orang yang kayak gini nih, tuh, ya, dia selalu apa? Wa yudillun nas, selalu ngapain? Nyesatin orang lain, ya. Bagaimana cara dia menyesatkan orang lain? Bi khalabati lisanihi, dengan kepiawaian dia dalam berbicara. Pak, kita lihat orang sekarang bicaranya apa, Pak? Jago-jago kalau ngomong. Ya. Apalagi udah namanya orang marketing, Pak. Ya. Kita yang biasa pidato kalah sama dia kalau ngomong. Tuh, ya. Bi khalabati lisanihi. Ya, dengan retorika ataupun ya kepiawaian dia berbicara. Ya, bukan saja dengan kepiawaian atau retorika dia berbicara, dibuktikan dengan apa? Wa quwwati bayanihi. Dia pun punya argumen atau dalil yang kuat menurut dia, kan begitu. Ya Pak, kalau Bapak investasi kepada saya 100 juta, setiap bulan saya kasih 10 juta. 10%. Ya. Bagus loh Pak. Tuh, ya. Buktinya mana? Nih lihat SMS saya, WA saya nih. Sekian kan nasabah tuh udah pada ikut. Ya. Mereka baru 3 bulan saja tuh Pak meningkat katanya. Dan 10% ini tidak tetap Pak. Paling sedikit katanya. Bisa naik nanti bulan berikutnya bisa jadi 15, paling kecil 10 katanya. Ya kan? Dibuktiin enggak? Buktiin. Cuman bukti yang dia tunjukkan adalah bukti yang apa? Bohong. Ya, bukti yang apa? Dibuat-buat. Tuh. Sekarang contohnya lah Pak, kalau Bapak main internet atau ya remaja ada yang buka internet. Ya, kemarin saya buka iseng-iseng, ada yang nawarin sepeda listrik harganya 850.000. Ya. Padahal ya, yang kita tahu tuh sepeda listrik paling murah harganya 4 jutaan. Udah gitu 850.000 beli 2 dapat 1 lagi gratis 1. Ya, tapi syaratnya apa? Transfer duit duluan. Hah? Transfer duit duluan. Ya kan? Saya telepon, coba. Saya kan buktiin, saya telepon. Halo, selamat siang Mbak, siang. Saya mau ambil sepeda, beli langsung boleh gak? Oh Pak, mohon maaf, kalau ambil langsung tidak direkomendasikan katanya. Tapi Bapak cukup mentransfer, nanti langsung akan kami kirim barangnya. Tuh. Apa ini cara yang benar? Ya. Kan Al-Qur'an sudah bilang cara jual beli itu ada 2, ada yang utang, ada yang cash. Kita mau cash. Kan gitu. Padahal kan secara sistem ekonomi kalau kita beli cash lebih enak. Ya kan kita datang ke sono, enggak diizinin, dibilang enggak direkomendasikan, Pak. Ya, kalau Bapak mau silakan transfer dengan jumlah sekian, nanti saya proses langsung saya kirim hari ini juga. Oh. Kan? Bayangin 850.000 dari 4 juta, beli 2 dapat 1 lagi. Buy 2 get 1 kalau bahasa orang Jawanya itu. Beli 2 ada gratisan, gratis 1 tuh. Ya. Silakan buka di internet itu ada tuh. Baru kemarin saya itu. Ya. Penasaran kita. Ya, itu dengan apa tuh? Bicaranya dia yang luar biasa. Ya mohon maaf profilnya aja Pak, orang pakai jilbab gimana kita enggak tertarik? Ya, perempuan cantik pakai jilbab, ya, yang laki juga tuh profilnya rapi-rapi gitu, lagi transaksi, ya, itu kita baca apa istilahnya tuh, lewat apanya tuh, apa itu namanya? Hah? Ya komen-komennya lah gitu, nggak ada yang jelek, bagus-bagus semua. Alhamdulillah barang telah kami sampai katanya, kami beli 2 dapat 1. Ya teman-teman lo juga ya, yang ngomong begitu, kita orang bodoh, apa kan begitu? Ya, ya Allah Pak. Zaman sekarang orang tuh pengen nyari duit ngapain? Modusnya banyak. Ya, berbagai cara mereka lakuin. Yang penting ngapain? Dapat duit. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai, Pak. Ya. Nah, ini orang-orang seperti ini tuh Pak dikatakan fariqun yas'a fil ardi fasadan. Ya, sekelompok manusia dia berusaha tapi kerjaannya hanya merusak.
ya berbuat onar, ya melakukan kejahatan kekejian dengan cara-cara yang dia punya. Ya, itu naudzubillah min dzalik. Ya. Wa fariqun ba'da suhulil haqqi yabtaghi bihi ridhu radhiyallahu, ya. Ada sekelompok manusia yang kelompok kedua apa? Mereka rela ya mengorbankan atau menjual dirinya bil haqqi untuk suatu kebenaran. Tujuannya apa? Yabtaghi bihi radhiyallahu, ya, ridho Allah. Tujuannya adalah untuk menggapai atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh, wala yanju ahadan siwa. Kelompok orang yang kedua ini mereka enggak ngarep apa-apa kecuali apa? Keriduan Allah. Ya, ke apa tuh? Ya, pahala dari Allah. Ya. Orang usaha laku enggak laku ya memang udah takdir Allah kan begitu. Ya, orang sekarang Pak jualan ya pengen laku banyak main pada apa? Ya Allah, coba. Ya. Ya saya orang kayak saya masih disaranin ya, Ustaz pergi ke sono katanya. Kalau usahanya pengen lancar insyaallah dah pakai insyaallah lagi saya. Jadi kan pergi sono Ustaz katanya. Ya. Insyaallah lancar katanya. Jamaah umrahnya banyak katanya. Usaha apa namanya restonya banyak orang pada makan katanya. Bilang ya Allah salah alamat kalau yang tinggi gitu. Salah alamat itu ngasih tahu yang begitu saya. Ya, jangan Pak. Ya, kita mah apapun yang terjadi ketika kita berusaha selain nama Allah. Dah. Yang kita yakinin yang namanya rezeki nggak bakal ketukar. Ya, nggak bakal ketukar. Gitu. Ya, kita harus binikmah Pak. Ya, saya baru buka usaha namanya resto. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari lancar. Hari keempat sampai hari ke-9 kadang beli. Bayangin. Ya. Bayangin. Datang seorang tadi itu, Ustaz pergi ke sono katanya. Minta ama itu, minta ama ini katanya. Ya. Pikiran saya tadi, jawaban saya tadi itu. Ya udah. Kita hantam aja membangun malam. Ya, bangun malam munajat minta sama Allah apa yang kita pengen. Alhamdulillah hari berikutnya, Pak. Iya kan? Kenapa? Karena kita yakin sama Allah. Ya. Kalau kita yakin sama dukun ini benar, dibuktiin dikasih dukun benar. Allah kasih kebetulan. Ya. Dan apa yang kita dapati dengan cara seperti itu, maaf enggak ada berkahnya. Ya, udah kita jalani aja. Ya, 3 hari, 3 malam Pak saya jalani itu. Dengan kita bertahajud, bangun malam munajat sama Allah, nangis sedikit lah, pura-pura nangis sama Allah, boleh enggak? Boleh. Allah bukain lagi, alhamdulillah, pelan-pelan. Ya, jangan disaranin suruh ke dukun saya salah amat, ente salah alamat nyuruh saya ke dukun. Ya. Enggak ngelihat orang saya bilangin orang ini nyuruh ke dukun aja. Ya, saya bilang kalau ente mau gitu ente buka usaha ada sono ente yang jalan sono. Ya, ngapain nyuruh gue lagi gitu. Ya, auzubillah min dzalik. Ya, nah itu kelompok yang enggak baik, Pak. Tapi kelompok yang baik ya, dia selalu apa? Yang dicari ridho Allah. Ya, bukan dunia. Ya, kita harus yakin kalau akhirat yang kita cari dunia pasti dapat. Ya, tapi yang kita kejar, yang kita cari dunia, akhirat enggak bakal kita gapai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada apa? Dunia. Ya, dunia memang nikmat, tapi ada yang lebih nikmat belum kelihatan apa? Demi akhirat kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita selama-lamanya. Ya, walamma kana labudda min at-tanazul wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Dan mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.